الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Yang terhormat para pendengar Majelis Hebat Hijrah Seiman yang insya Allah juga seakidah, karena banyak yang seiman belum tentu seakidah dengan kita. Tetapi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua sebuah qalbu, hati yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akidah-akidah yang mungkin sebenarnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian saya juga terhormat kepada para admin grup ataupun perwakilan dan para seluruh anggota grup yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehat pikiran, sehat qalbi, ataupun sehat iman dan Islamnya. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting bagi kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dan juga untuk saudari Sasi Maulidia sebagai moderator dan sebagai pengundang saya pada malam hari ini. Alhamdulillah, yang pertama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung satu persatu, ataupun tidak akan pernah bisa kita sebutkan satu persatu. Karena sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu sangatlah banyak fungsionalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sebagai hamba-Nya Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kita. Apabila satu saja nikmat yang Allah cabut, seperti nikmat kesempatan, Allah cabut pada diri kita, niscaya salah satu di antara kita tidak akan dapat hadir di grup yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Yang mana tidak ada syafaat selain beliau yang bisa diberikan kepada kita. Maka dari itu, jangan lemahkan mulut kita, jangan
berfikir yang lemah, jangan membuat hati kita lemah untuk selalu senantiasa mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya diundang oleh moderator kita pada saat ini, sesi Maulidiyah, untuk mengisi kajian online secara live streaming dalam jangka waktu yang telah disebutkan oleh moderator sekitar 40 menit kurang dan lebih. Mungkin pembahasan kita kalau secara umum sangatlah panjang dan tidak bisa kita selesaikan pada waktu yang singkat pada kali ini. Tetapi dengan sebuah judul yang saya berikan, yaitu menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 112, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka diliputi kehinaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja mereka berada. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita. Kita sebagai manusia. Sebenarnya diliputi dalam sebuah kehinaan dimanapun kita berada. Tetapi kecuali jika mereka berpegang teguh pada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa suatu alasan yang benar. Yang demikian itu karena berhak dan melampaui batas. Baik saudari-saudari grup hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surah Al-Imran tersebut dapat kita simpul, kita ambil dua hal, yaitu yang pertama hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Namun di waktu yang singkat mungkin kita hanya bisa membahas tentang poin pertama, yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah hubungan yang dimana kita sebagai manusia haruslah menjalin sebuah hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan baik yang seperti apa yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk bisa menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal penting yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita dalami terlebih dahulu
yaitu di kalimat hubungan. Sebelum kita membahas apa-apa saja yang dapat kita lakukan, kita harus tahu apa arti yang disebut dengan hubungan. Hubungan adalah sesuatu yang tercipta akibat atau sebab daripada saling kenal dan mengenal. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi kita belum saling mengenal siapa Allah dan siapa kita. Mungkin kita ada yang kenal dengan Allah tetapi belum tentu Allah kenal dengan kita. Nah, terciptanya sebuah hubungan adalah disebabkan saling kenal dan mengenal. Seperti contoh, kita punya kedua orang tua. Kita punya abang, kita punya adik, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, dan orang-orang yang mungkin kita kenal. Semua itu baru bisa dikatakan berhubungan teman akibat dari sebab saling kenal dan mengenal. Apabila tidak saling mengenal, maka tidak akan bisa dikatakan berteman. Contoh yang lain secara logika. Pada malam hari ini, mungkin rata-rata 99% kita semua tidak saling kenal dan mengenal. Tetapi ada 1% yang kenal, yaitu moderator kita. Beliau kenal dengan saya pun kenal dengan beliau. Akibat daripada saling kenal dan mengenal antara saya dengan moderator, timbullah sebuah hubungan percakapan, hubungan komunikasi di dalam grup hijrah, di dalam sebuah majelis yang mulia ini. Nah, daripada semua hal tersebut, kita juga butuh kenal dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa dikatakan kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila salah satunya tidak kenal, dikhawatirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya apa-apa. Terus bagaimana kita bisa menjalankan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus tahu ada dua hal penting yang harus kita sadari. Yang pertama adalah manusia. Kita sebagai manusia butuh diartikan sebagai makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan. Kita ini manusia yang diciptakan. Kemudian Allah adalah khalaq, yaitu yang menciptakan. Nah, dua hal penting ini harus kita ketahui. Sama-sama kita sadari bahwasanya kita sebagai manusia adalah sesosok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanyalah orang manusia, makhluk yang tidak ada apa-apanya dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar penting yang harus kita ketahui agar bisa menjalankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas apa-apa saja yang dapat kita jalankan, yang bisa kita jalankan untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada
Ada 3 kalimat penting yang harus kita tanamkan kepada jiwa dan raga kita. Yang harus kita tanamkan ke dalam hati dan pikiran kita. 3 poin penting ini harus kita simpan, harus kita ingat, dan harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Agar bisa terciptanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 3 poin penting tersebut? Yang pertama, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, poin penting yang pertama adalah kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanyalah sebuah makhluk yang lahirnya tanpa apa-apa dan matinya pun nanti juga tidak akan membawa apa-apa. Kita dilahirkan dibantu. Tidak bisa kita lahir secara sendiri. Bahkan ketika sudah lahir pun, kita tidak memiliki sesuatu harta sedikit pun. Bahkan sehelai benang pun kita tidak memilikinya. Setelah kita diberikan pakaian oleh orang tua kita, oleh keluarga-keluarga kita, kita masih tidak bisa menikmati makanan atau minuman seperti orang biasanya. Karena kita baru lahir. Maka dari itu, makanan dan minuman kita ketika baru lahir hanyalah sebuah ASI. Tidak bisa makan makanan nikmat. Tidak bisa minuman-minuman yang enak. Hanya ASI sebagai makan dan minumnya kita. Setelah kita bisa menyelesaikan tersebut, kita pun belum bisa duduk secara sempurna. Masih dibantu oleh orang tua, didudukkan oleh orang tua. Kemudian berjalan pun kita tidak bisa, dibimbing oleh orang tua. Sehingga akhirnya kita saat ini semuanya serba bisa. Semuanya serba kita miliki. Pakaian, makanan dan minuman sudah kita bisa nikmati. Mungkin kita sudah memiliki harta, sudah memiliki uang, bahkan mungkin sudah memiliki jabatan, bahkan sudah memiliki hal-hal yang lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi ingat, hal yang pertama tadi, kita butuh kepada Allah. Dengan ditanamkannya kalimat yang pertama ini, insya Allah kita bisa menjalankan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, poin yang kedua yang dapat kita tanamkan kepada diri kita, kita adalah milik Allah. Ingat, poin kedua, kita adalah milik Allah. Nah, dari sini, poin yang kedua kita dapatkan bahwasanya kita ini adalah miliknya Allah. Saat ini mungkin kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini untuk menikmati yang ada di bumi ini secara sementara. Dan akhirnya nanti pada saatnya kita akan kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan poin yang kedua ini dapat kita tanamkan kepada diri kita, insya Allah kita akan sadar akan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dihidupkan secara sementara saja dan nanti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dan makhluk-makhluk lain juga adalah makhluk yang lemah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Dengan poin yang ketiga ini, kita harus sadar bahwasanya
kita ini hanyalah makhluk yang lemah, tidak memiliki sesuatu apapun, tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki sesuatu kehebatan sedikit pun. Bahkan ilmu yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah kita dapatkan ilmu ini kecuali diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 3 poin penting tersebut, setelah kita mendapatkannya dan setelah kita menanamkan kepada diri kita, apa yang dapat kita lakukan? Insya Allah, kalau 3 poin penting tersebut sudah ditanamkan kepada diri kita, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin di antara grup yang sedang online ini, ada yang sudah mengetahui setelah memperdalam, memikirkan dan menyimpan di dalam hatinya 3 poin penting ini. Mungkin sudah ada yang terlintas di dalam pikirannya apa yang harus dilakukan. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah pengabdian. Jadi selama ini kita jangan sampai mengetahui hanya sebuah kalimat ibadah. Kita juga harus tahu apa itu ibadah. Kembali saya tekankan, ibadah adalah sebuah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, termasuk kita sebagai makhluk berupa manusia, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjalin hubungan kita, untuk menjaga hubungan kita kepada Allah, banyak. Mungkin yang pertama, ibadah berupa ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah sebuah ibadah, bukan hanya sebuah perkataan belaka. Takwa adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Takwa merupakan ibadah jiwa. Takwa adalah merupakan ibadah jiwa agar raga kita ikut akan sesuatu hal yang baik-baik saja. Nah, dengan kita menjalankan ketakwaan kita, secara umum takwa selalu kita dengar, yaitu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu satu sama lain ataupun perintah-perintah yang lainnya. Semua itu adalah sebuah perintah, maka lakukanlah perintah tersebut. Kemudian larangan-larangan Allah. Allah melarang kita untuk minum minuman khamar, minum minuman yang memabukkan. Allah mengharamkan kita untuk berjudi. Allah mengharamkan kita untuk mencuri. Allah mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Allah melarang kita untuk berzina. Allah melarang kita untuk membunuh dan lain sebagainya.
Maka jauhilah, jangan mendekat sedikit pun akan larangan-larangan Allah. Maka ketika kita sudah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk, mana yang sebuah perintah dilakukan, mana yang sebuah larang ditinggalkan, maka insya Allah ketakwaan kita akan tumbuh hari demi hari. Kemudian, apa lagi yang dapat kita lakukan? Yang kedua, salat kita harus terjaga. Salat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, khususnya yang beriman. Salat adalah merupakan sebuah interaksinya kita dengan Allah. Makanya jangan heran ketika kita melaksanakan salat yang tadinya dihalalkan oleh Allah, yang tadinya dibolehkan oleh Allah, kemudian ketika datang waktu salat dan kita melaksanakan salat, diharamkan segala-galanya. Contoh, sebelum kita melaksanakan salat, kita masih boleh makan dan minum. Tetapi ketika kita sudah menjalankan salat, mengerjakan salat, diharamkan untuk makan dan minum sedikit pun. Sebelum salat kita boleh berbicara. Sebelum salat kita boleh tertawa. Sebelum salat kita boleh melakukan pergerakan apapun, lari, jalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dalam keadaan salat, semuanya diharamkan dan tidak diperbolehkan dalam keadaan salat. Kenapa seperti itu? Karena dalam keadaan salat adalah interaksinya kita kepada Allah. Waktunya kita menghadap Allah. Waktunya kita bertemu dengan Allah. Waktunya kita mengadu kepada Allah. Waktunya kita menghambakan diri kita kepada Allah, yaitu beribadah. Nah, dengan salat yang kita lakukan, maka timbullah hubungan kita kepada Allah. Tetapi ketika kita tidak pernah melaksanakan salat, jangan harap bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak dikenal oleh Allah, maka tidak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikatakan dengan hubungan baik dengan Allah. Kemudian kita bisa melaksanakan berpuasa. Kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan banyak kurang lebih 30 hari. 30 hari. Yang setiap tahun kita laksanakan, insya-Allah dalam keadaan sehat. Nah, dengan puasa ini adalah sebuah ibadah melatih diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang tadi mungkin sebelum bulan suci Ramadan, belum berpuasa di bulan suci Ramadan, dia adalah seseorang yang rakus akan makan dan minum. Dalam satu hari bisa makan 5 piring. Satu kali makan 2 kali nambuh. Dan lain sebagainya. Tiba datang waktunya Ramadan, berpuasa, tidak boleh makan dan minum. Nah, ini adalah sebuah latihan kita pada diri kita, melatih diri kita untuk menjaga perjalinan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang bisa kita dapat lakukan? Banyak. Zakat. Ketika selesai bulan Ramadan, kita membayar zakat fitrah dan zakat mal berupa harta kita. Setelah kita 1 tahun penuh menjalankan sebuah kehidupan, mencari nafkah, mencari uang, mencari materi. Ketika dalam keadaan Idul Fitri, kita membayar zakatnya kita selama 1 tahun yang telah kita kumpulkan harta dan lain sebagainya. Zakat ini adalah merupakan sebuah pengorbanan. Ibadah sebuah pengorbanan adalah zakat. Kita mengeluarkan harta yang telah kita kumpulkan sekitar 2,5%. Kalau kita membayar fitrah kita agar kembali menjadi seseorang yang dalam keadaan suci setelah berpuasa penuh selama 30 hari kurang lebih. Dan timbullah dalam keadaan berzakat, kita niatkan untuk mensucikan diri dan harta kita.
Maka dengan membayar zakat ini timbullah sebuah perjalinan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zakat adalah sebuah perintahnya Allah. Kemudian apa? Haji. Haji adalah sebuah ibadah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan harta yang banyak, kita mengeluarkan waktu yang banyak, berhari-hari, kita mengeluarkan energi, tenaga kita. Untuk apa? Untuk berhaji. Untuk menunaikan haji. Nah, ini adalah sebuah kesadaran bagi kita sebagai manusia agar kita bisa terus menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan ibadah-ibadah itu saja? Tentu tidak. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ibadah yang wajib tersebut. Apalagi yang bisa kita lakukan banyak. Kita butuh yang namanya ibadah-ibadah, sebuah ibadah yang sunnah. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan iman kita. Tadi ada yang namanya solat wajib 5 waktu. Kita tambah dengan solat-solat sunnah. Solat sunnah tahajud, solat sunnah duha, solat sunnah witir, kemudian solat sunnah qabliyah, solat sunnah ba'diyah, solat hajat, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lakukan dalam keadaan solat. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Banyak juga. Kita bisa berzikir kepada Allah, kita bersolawat, kemudian kita menambah puasa yang tadinya hanya puasa wajib, kita tambah dengan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak. Atau lawan daripada haji, kelainan daripada haji yaitu umrah. Atau kita bisa membaca Al-Quran. Atau kita bisa membantu sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka dengan tiga hal penting yang awal tadi, setelah kita tanamkan, yang pertama, kita butuh kepada Allah, maka kita harus menghadap kepada Allah. Ketika kita kesusahan, kita memiliki Allah. Ketika kita dalam keadaan yang sangat tidak, kita meminta pertolongan kepada Allah atau kepada sesama manusia, hadaplah Allah. Kemudian ketika kita dalam keadaan susah, tidak memiliki sesuatu apapun, ketika kita dalam keadaan sakit, ingat semua itu adalah milik Allah. Harta yang kita miliki, kendaraan-kendaraan yang mungkin kita miliki, uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, bahkan nyawa yang kita miliki pun, itu semuanya akan kembali kepada Allah, karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah makhluk yang sangat lemah, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh sebuah perkenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar iman kita bisa terkikis, bisa bertambah terus, bertambah tebal imannya kita. Insya-Allah Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita menjalankan hubungan kepada Allah, insya-Allah Allah akan mengenal kita, dan ketika kita telah dicabut nyawa kita dari dunia ini dan datang kepada dunia yang lain, yaitu akhirat yang akan kekal selamanya, Allah telah mengenal diri kita di sana. Maka sangat banyak yang bisa kita dapatkan ketika Allah sudah mengenal dan mencintai kita di dunia ini. Ketika kembali kepada akhirat, kita akan mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim.
unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami semua dan menjadi amal jariah bagi antum. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Perwakilan melalui unmic 2 orang. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Ukti Nur Jelita Putri, apakah ingin bertanya? Tafadhali, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri ya? Nah, Ustaz. Gini Ustaz, mau nanya, kalau misalnya kita itu boleh nanya yang lain gitu, tapi tentang agama juga. Ya, silakan. Misalnya kita itu bernazar ya Ustaz, bernazar. Ada yang bilang kalau misalnya bernazar di dalam hati itu nggak sah gitu. Ibaratkan tuh nazarnya nggak sah, tapi ada juga bilang kalau kita udah bernazar, udah terniat dalam hati, tetap harus dilaksanakan. Itu yang mana yang benarnya Ustaz? Tetap dilaksanakan atau nazar itu bisa berlaku kalau misalnya orang yang dengar sendiri gitu, ada saksi, baru nazar itu bisa dilaksanakan, atau walaupun dalam hati tetap harus dilaksanakan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, tafadhal langsung dijawab. Sebuah nazar yang mungkin pernah terlintas di dalam hati kita atau yang pernah terlintas di lisannya kita, mana yang benar? Apakah nazar itu harus wajib dibayar ketika dalam keadaan mengucapkan secara lisan atau hanya terlintas di dalam hati? Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ambil daripada yang namanya niat. Kita ketahui bahwasanya niat itu fi qalbi, di dalam hati. Kalau yang namanya niat berupa lisan, fi lafzi, berupa lafaz, jika kita dalam keadaan salat, yang diterima adalah fi qalbi, ketika kita mengucapkan niat salatnya dalam keadaan di dalam hati. Apabila kita melepaskan niatnya secara lisan, tetapi hati tidak kita ucapkan, maka niat salatnya tidak dikatakan sah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jawaban bahwasanya nazar yang pernah kita ucapkan baik secara lisan atau di dalam hati, kedua-duanya wajib dibayar. Karena terkadang di dalam hati kita ucapkan sebuah nazar tersebut, kenapa di lisan kita tidak mengucapkannya? Terkadang kita menjaga dari seseorang yang lain. Mungkin ada orang yang di dekat kita, tapi kita berniat di dalam hati melakukan sebuah nazar,
berniat untuk melakukan perjanjian yang lain, tetapi takut teman sebelahnya untuk mendengarnya, jadi hanya berani di dalam hati. Maka ini adalah kalimat tetap dibayar sebagai nazar yang benar. Baik. Sekian Putri, bisa dipahami. Bisa Ustaz, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan Ukti Putri. Baik, apakah ada yang bertanya melalui admit lagi teman-teman? Khair, saya beralih ke pertanyaan yang di kolom komentar. Izin membacakannya Ustaz. Pertanyaan dari Ukti Oktavianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama Astagfirullah. Apa Ustaz? Izin bertanya Ustaz, gimana sih menjaga iman? Iman kan kadang naik turun. Gimana caranya agar istiqomah? Dan bagaimana cara istiqomah terhadap sholat sunnah malam dan sholat sunnah yang lainnya? Kepada Ustaz, saya persilahkan untuk Baik. Iman mungkin sama-sama sudah kita dengar secara lumrah, tidak asing lagi sebuah kalimat iman. Bagaimanakah cara iman kita bisa kuat? Terkadang iman kita turun naik. Kadang kita dalam keadaan iman naik, Masya Allah, solatnya bisa berpuluh bahkan ratusan kali. Berzikirnya bahkan ratusan ribu kali. Baca Al-Qurannya mungkin bisa langsung khatam sekali duduk. Tetapi ketika dalam keadaan imannya lemah, satu huruf pun di dalam Al-Quran tidak bisa terbaca oleh dirinya. Memang iman dalam keadaan kita sebagai manusia awam, memang sudah menjadi takdir naik dan turunnya iman kita. Tetapi ada cara agar iman kita masih dalam keadaan kokoh, terus mendalami keimanan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana caranya iman kita bisa terus naik, tidak memiliki keturunan, tidak dapat turun sedikit pun iman yang kita tumbuhkan, yaitu kembali kepada isi daripada materi kita tadi. Kita harus tahu bahwasanya kita ini adalah makhluk manusia dan Allah adalah sebagai khalaq yang menciptakan. Kita ini hanya diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus tahu diri bahwasanya kita ini tidak memiliki sesuatu apapun. Kita ini adalah manusia yang lemah. Ingat kembali kepada poin yang 3 tadi. Kita butuh kepada Allah. Kemudian kita adalah milik Allah dan kita adalah makhluknya Allah yang lemah. Nah, dengan 3 poin ini kita dalami dan kita tanam kepada diri kita, dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita, jiwa dan raga kita. Insya Allah ketika kita dalam keadaan yang iman lemah, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu perbuatan yang mungkarat, yang dolalat sayyiat, atau mukhalafat, atau maksiat-maksiat yang lainnya, perbuatan yang buruk lainnya, ingat 3 poin penting ini. Cumalah siapa tahu setelah saya melakukan maksiat, dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya tidak sempat bertaubat, dan pasti saya akan dimasukkan kepada api neraka. Ketika kita melaksanakan maksiat, kita ingat bahwasanya kita butuh kepada Allah. Ketika kita melaksanakan maksiat, kita ingat kita ini milik Allah. Belum tentu setelah kita berbuat maksiat, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih hidup di dunia ini. Maka dengan tanaman yang telah kita pupuk dalam hati bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah, kita butuh kepada Allah, kita adalah miliknya Allah, insya Allah pikiran kita akan bersih,
dan iman kita akan terus naik dan tidak berani dalam keadaan iman yang turun. Tetapi yang namanya iman masih dalam keadaan turun dan naik kepada diri seseorang itu pasti. Tetapi kesadaran kita lah yang dapat memupuk kembali, mempertahankan iman yang telah kita pertahankan sebelumnya. Ketika kita sudah terbiasa dalam keadaan baik, mungkin kita memiliki kebiasaan baik seperti dalam setiap hari kita bisa membaca Al-Quran 1 juz per hari. Ini dalam keadaan iman yang naik, iman yang tinggi. Maka ada suatu hari nanti iman kita merosot dan tidak mau membaca Al-Quran, malas sekali untuk membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita tanamkan kembali dengan kalimat yang 3 tadi, kita ini adalah milik Allah. Kita butuh kepada Allah. Maka dengan membaca Al-Quran, kita bisa tenang, kita bisa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kembali kepada iman tadi, belum tentu kita memiliki iman itu dalam keadaan rendah, kita bisa memikirkan sesuatu hal yang positif. Rata-rata ketika iman kita dalam keadaan rendah, itu pasti pikiran kita dalam keadaan negatif. Bagaimanakah bisa kita membentengi pikiran tersebut? Yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun, kita berzikir kepada Allah dalam keadaan yang benar, dalam posisi yang benar, dalam sesuatu hal waktu yang tepat. Dengan zikir tersebut, kita ingat kepada Allah, insya Allah maksiat atau pikiran kita yang negatif tidak akan datang dengan sangat mudah. Insya Allah, dari kita yang bertanya, mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah iman yang kokoh, sebuah iman yang tinggi, dan insya Allah dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Ukti. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Kisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita berdakwah tapi keadaan suasana sekitar jauh dari ajaran Islam? Dan satu lagi Ustaz, alafu, jika dalil adab tadi kata Ustaz tidak boleh makan minum waktu sebelum sholat, tapi ana suka dengar dari Imam Syafi'i bahwa diperbolehkan saja makan dan minum sebelum sholat Ustaz, apalagi sudah wudhu Ustaz. Jadi yang benar yang mana? Kepada Ustaz saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, tunggu. Tolong moderator ulangi pertanyaan yang kedua. Jika dalil adab tadi, kata Ustadz, tidak boleh makan dan minum waktu sebelum sholat. Tapi, suka dengar diperbolehkan saja dan minum sebelum sholat Ustadz, apalagi sesudah wudhu. Ustadz, kepada Ustadz, saya persilakan. Sebelum wudhu atau setelah wudhu? Ini pertanyaan gimana nih? Halo moderator. Nah, Ustaz. Tadi dikatakan sebelum sholat diperbolehkan makan, kemudian ketika melaksanakan sholat. Iya, tadi pertanyaan gini, Ustaz. Di dalil adab tadi kata Ustaz tidak boleh makan dan minum waktu sebelum sholat. Tapi ana suka dengar dari Imam Syafi'i bahwa diperbolehkan saja makan dan minum sebelum sholat Ustaz, apalagi sesudah wudhu. Jadi yang benar yang mana? Beliau menanyakan seperti itu Ustaz. Setelah wudhu ya. Setelah wudhu. Iya, nah Ustaz. Baik, itu saudari siapa tadi? Akhi Zaki Sahlan. Zaki. Oh, Masya Allah, saudaraku. Baik. Sebelum kita melaksanakan sholat,
kita boleh makan dan minum. Kalau yang namanya setelah berwudu memang masih boleh dalam keadaan makan dan minum. Yang saya sebutkan tadi, sebelum kita seperti ini, kita masih diperbolehkan makan dan minum. Tetapi ketika Allahu Akbar, maka waktu ketika setelah takbiratul ihram, kita dilarang dan diharamkan untuk makan dan minum. Kalau makan dan minum batallah sholatnya. Tapi kalau setelah berwudu masih boleh. Masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, jadi tolong dipahami terlebih dahulu apa yang telah disampaikan tadi. Maksud saya adalah ketika dalam keadaan sholat, maka semua yang diperbolehkan sebelum sholat dilarang dalam keadaan sholat. Bukan dilarang setelah berwudu. Beda. Nah, setelah berwudu masih diperbolehkan makan, masih diperbolehkan minum, dan lain sebagainya. Masih boleh berbicara, masih boleh tertawa, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dalam keadaan sholat, jangan lakukan sesuatu hal yang dunia. Semuanya itu akan membatalkan keadaan sholat kita. Afwan Ustadz, tadi pertanyaan dari beliau ada dua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya berdakwah dengan keadaan di suasana sekitar yang jauh dari ajaran Islam? Oke. Ustadz. Bagaimana caranya kita berdakwah dalam keadaan lingkungan yang jauh daripada ajaran Islam? Kita ambil cara berdakwahnya para wali songo. Wali songo datang ke Indonesia membawa ajaran agama Islam tidak langsung seperti keadaan zaman sekarang berdakwahnya. Mereka ikut kepada masyarakat terlebih dahulu, menjalin silaturahim terlebih dahulu kepada masyarakat, kemudian dilihatnya seluruh masyarakat di daerah tersebut suka melakukan perbuatan apa. Maka timbullah sebuah yang namanya dakwah melalui wayang. Kenapa diambil wayang oleh Wali Songo untuk berdakwah agama Islam? Karena memang di daerah tersebut selalu ada pertunjukan wayang-wayang dan peminat pertunjukan wayang tersebut sangat banyak. Maka hanya itulah salah satu jalan untuk bisa menyebarkan agama Islam, yaitu melalui permainan atau tayangan-tayangan wayang yang bisa dicampur, dimasukkan ajaran Islam pada masyarakat. Begitu juga dengan keadaan antum di suatu daerah yang mungkin jauh daripada ajaran Islam. Bagaimana sih berdakwah di daerah tersebut? Itu bisa dijawab oleh diri antum sendiri. Apakah antum sudah melihat keadaan di sekitar? Apa yang dilakukan, apa yang disenangi, apa yang bisa membuat masyarakat untuk bertemu, berkumpul dalam suatu hari, dalam suatu waktu, dalam suatu keadaan. Nah, maka ketika kita ketahui bahwasanya di daerah tersebut ada suatu adat mungkin yang biasanya dilakukan orang daerah tersebut, maka di waktu itulah kita mencari kesempatan untuk berdakwah kepada mereka dengan mengikuti atau masuk ke dalam perbuatan atau masuk ke dalam keadaan yang mereka perbuat dengan mengaliri ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya, Ustadz. Maaf, sebelumnya Ustadz, pertanyaannya masih ada pertanyaan. Dilanjutkan atau cukup? Boleh dilanjutkan. Sekitar berapa pertanyaan lagi? 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Ya udah, selesai dua pertanyaan. Baik, dari pertanyaan dari Ukti Isfahani Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kita terhadap Allah dan menjaga hubungan baik kita terhadap sesama manusia? Pada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Ini mau tidak mau diulang bahas materi kita.
Tapi inti saja, bagaimana kita bisa dapat menjalankan hubungan baik kepada Allah dan bisa menjalankan hubungan baik dengan manusia? Hanya ada dua secara umum yang bisa kita lakukan daripada hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sama manusia. Seperti contoh, kita punya teman, kemudian suatu saat kita membutuhkan pertolongan kepada teman kita. Bagaimanakah caranya kita meminta pertolongan kepada teman kita? Yaitu dengan secara baik-baik. Akan bisa berhubungan secara teman ketika hubungan tersebut masih dalam keadaan baik. Belum ada pecah atau retak sedikit pun antara hubungan kita dengan teman kita. Seperti itulah kita dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi atau murka, maka jauhilah hal tersebut karena bisa menimbulkan kemarahan, kemurkaan Allah dan bisa menghilangkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang baik. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Yaitu membuat seseorang, seperti contoh kita punya teman, kita membuat dia terlebih dahulu dalam keadaan senang. Senangnya kita, senangnya teman kita, itu bagaimana caranya? Mungkin teman kita suka makan, kita berikan makanan. Mungkin teman kita suka minum, kita berikan minuman yang dia suka. Mungkin teman kita memiliki sebuah kebiasaan yang mungkin sangat disukai, dihobi oleh dirinya, maka kita berikan kepadanya. Agar apa? Hatinya bisa kita dapatkan. Seperti itu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah senangi, apa yang Allah sukai, kita kerjakan, kita lakukan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hatinya kepada kita sehingga hubungan baik kita kepada Allah sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sesama manusia. Kuncinya adalah dua tadi, apa yang disenangi kita lakukan, apa yang tidak disenangi kita jauh. Apa yang disukai kita lakukan, apa yang tidak disukai kita jauhi. Apa yang membuat seseorang tersebut bisa senang, bisa bahagia, kita lakukan. Apa yang bisa membuat seseorang tersebut marah dan murka, kita jauhi. Maka insya Allah hubungan kita baik kepada Allah ataupun kepada manusia sama-sama dalam keadaan baik. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir dari Akhi Adib Abdullah Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, hubungan kita dengan Allah hanya dengan sholat saja atau bisa dengan puasa, zakat, dan perbuatan lain sebagainya Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, apakah ketika sholat kita tidak khusyuk, apakah masih ada yang namanya hubungan kita dengan Allah? Pada Ustadz saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, yang pertama, apakah bisa kita lakukan sholat, puasa, dan zakat saja untuk melakukan sebuah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Banyak yang bisa kita lakukan. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, itu semuanya terkait. Kalau untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, itu adalah amal ibadah untuk kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada jalan daripada manusia yang kita bisa lakukan untuk bisa menyambung, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Ketika kita membantu seseorang dari kesusahannya,
dari sesuatu yang mungkin sangat ia perlukan, kita bantu seseorang tersebut, maka timbullah juga hubungan kita sesama manusia yang baik, dan timbul juga hubungan kita sesama kepada Allah itu juga baik. Karena Allah sangat menyukai seseorang yang berbuat baik sesama manusia. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa tadi moderator? Jika sholat kita tidak khusyuk, apakah kita dikatakan masih ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu Ustaz. Baik, masih. Jawabannya masih ada hubungan kita kepada Allah walaupun kita dalam keadaan solat yang tidak khusyuk. Namun, solat yang kita lakukan yang dalam keadaan tidak khusyuk itu jauh dari yang namanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita solat, mungkin kita dalam keadaan tidak khusyuk. Tidak khusyuknya berbagai macam sebab. Jika kita solat, mungkin kita dalam keadaan solat teringat di mana kunci motor tadi. Ketika kita dalam keadaan solat, di mana dompet tadi. Ketika kita dalam keadaan solat, apakah pintu rumah sudah dikunci tadi, dan lain sebagainya, yang membuat pikiran kita tidak khusyuk untuk melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus meluangkan waktu minimal dalam satu hari, satu malam, 5 waktu. Mungkin setiap waktunya kita bagikan 15 menit saja. Kita luangkan untuk menghadap Allah, untuk bertemu kepada Allah, untuk berinteraksi, berbicara kepada Allah, untuk mengadu kepada Allah, apa yang keluh kesah kita adukan kepada Allah. Bagaimana caranya khusyuk saja? Agar kita solat dalam keadaan khusyuk, kembali kepada poin 3 tadi, yaitu kita milik Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah di poin yang kedua. Nah, ketika kita dalam keadaan solat, Allahu Akbar, bagaimanakah dalam keadaan solat ini kita masih dalam keadaan khusyuk? Kita ingat bahwasanya mungkin solat kita ini adalah solat yang terakhir. Setelah salam kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan waktu yang terakhir ini untuk melaksanakan solat yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan tersebut, ketika kita menenangkan kepada diri bahwasanya solat ini adalah solat terakhir bagi diriku. Setelah salam mungkin akan Allah cabut nyawaku. Maka kita pasti akan memberikan solat yang terbaik, melaksanakan solat yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, tanya jawab telah selesai, kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu closing statement for motivation. Pada Ustaz, saya persilakan untuk memberikan motivasi atau nasihat kepada kami semua. Pada Ustaz, saya persilahkan. Hiduplah di dunia ini sesuka hatimu. Hiduplah di dunia ini semau dirimu. Hiduplah di dunia ini sepuas-puas mungkin. Tapi ingat, kehidupan di dunia tidak akan lama. Kenikmatan di dunia tidak akan lama. Semua akan diambil oleh Allah, akan dijemput oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Maka kita tidak mengetahui kapan waktu tersebut. Jangan harap kita bisa menikmati terus keadaan dunia yang sangat hina. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan
senang-senang, berfoya-foya, bermegah-megah. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan kita tidak sempat bertaubat kepada Allah. Niscaya takut-takut dan dikhawatirkan kita akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi bara apinya di neraka. Maka gunakanlah sedikit waktu kapanpun kita bisa sempat, hadapkan diri kita kepada Allah, tundukkan diri kita kepada Allah, luangkan waktu kita kepada Allah, dan mengabdilah, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah pertolongan kepada Allah agar dalam keadaan mati nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga pemuda dan pemudi yang hadir pada grup yang mulia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fikirannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa dan raganya untuk tetap istiqamah menjalankan ibadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi pemuda yang selamat dan menjadi pemuda yang kuat sebagai tanda kesayangan Rasulullah SAW kepada pemuda-pemudi Islam. Karena di tangan pemuda dan pemudi Islam adalah kunci kesuksesan agama dan negara di masa yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah, syukron wa jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan motivasi yang diberikan dapat menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Baik, acara yang selanjutnya yaitu doa. Kepada Ustadz, saya persilakan untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. Ustadz. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan hamidan, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم سلمنا وسلم ديننا، وسلم توحيدنا، وسلم معرفاتنا، وسلم إسلامنا، وسلم إيماننا، وسلم قلوبنا، وسلم عقيدتنا، وسلم عبادتنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة
وأبواب العافية وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين آمين يا مجيب دعاء السائلين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهداية وتوفيقا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وقراءتنا وجميع عباداتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها أن سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan dilanjutkannya doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jajaran admin yang telah mengadakan kajian. Dan juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qad yurja li jarhi syaifi burun wala burun liman jarraha lisan. Jikalau pedang melukai diri masih ada obat hendak dicari. Namun jikalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya persilahkan jika ingin meninggalkan room kajian. Jazakallah khair Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.